Saya itu dulu juga sama Bang, nggak percaya penyaliban Yesus Kristus. Saya juga dulu nggak percaya penyaliban Ya, Yesus makanya Kristus saya karena buktikan. kitab saya tidak Assalamualaikum. mengakui, ya, Saya tidak buktikan dulu. mengakui penyaliban Yesus. Kita dulu Bang Nandar, aku mau ngomong dulu ya. Kita kenalan dulu di sini. Saya dulu orang Islam, kenapa saya pindah ke agama Kristen? Itu bukan main-main Bang Nandar, bukan karena keinginan saya, tetapi karena keinginan Tuhan Yesus. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini, secara khusus saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara seorang yang bernama Marisa didampingi oleh Mikana bersaksi kepada Yonatan Nandar. Dari Islam masuk Kristen karena keinginan Tuhan Yesus. Kesaksian ini sangat bagus, menarik dan luar biasa. Oleh karena itu, saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk berkenan menyaksikannya sampai tuntas. Ini dia kesaksian dari Marisa. Mari kita simak bersama. Shalom, Pintu hatimu nggak akan bisa tertutup. Shalom juga, Assalamualaikum Bang Marisa. Yonatan Nandar yang terhormat. Saya ngefans nih sama Bang Nandar nih. Shalom. Gini loh Bang Nandar, oke, aku kan pernah Islam nih, ya. Aku tuh pernah Islam Bang Nandar. Saya juga sekolah saya juga di Islam Bang, ya. Aduh, sebentar. Dengerin enggak, saya mau ngomong, enggak saya ngomong aja pribadi. Assalamualaikum. Di tengah. Aduh. Saya itu dulu juga sama Bang, nggak percaya penyaliban Yesus Kristus. Saya juga dulu nggak percaya penyaliban Ya, Yesus Kristus saya karena buktikan. kitab saya tidak Assalamualaikum. mengakui, ya, Saya tidak buktikan mengakui penyaliban Yesus. Kita dulu Bang Nandar, aku mau ngomong dulu ya. Kita kenalan dulu di sini. Tar dulu Bang Nandar, tar dulu. Oke, satu-satu dulu, satu-satu Oke. ngomong. Silakan Karena dulu saya- Marisa, baru nanti Bang Ya, Yonatan. saya sebentar aja, saya mau kerja soalnya. Saya mau kerja. Saya dulu orang Islam, kenapa saya pindah ke agama Kristen? Itu bukan main-main Bang Nandar, bukan karena keinginan saya, tetapi karena keinginan Tuhan Yesus. Dia menjamah saya di jam 5. Ya. Tuhan. Iya, kalau kita asumsi Yesus nggak disalib, itu terserah. Itu agama kamu Bang Nandar, itu kitab kamu. Ya, tetapi saya ada pengalaman dengan Yesus pribadi. Itu sangat tidak bisa dibantahkan lagi. Yesus berkata, aku berkuasa di langit dan di bumi. Pada Matius pasal 28 ayat 18-20 Bang Nandar ya. Saya juga dulu orang pembenci kepada orang Kristen. Benci banget saya dulu. Wih, menghina Roh Kudus saya, beneran. Enggak bohong, demi Tuhan saya. Saya setiap hari ihdina siratal mustaqim terus. Ternyata jalan yang lurus adalah Yesus. Haleluya Bang Nandar. Dia berkata, aku Haleluya. jalan kebenaran dan hidup. Ya, Nggak lama lagi nanti Bang Yonatan itu dijamah Tuhan Yesus. Kalau udah Tuhan Yesus nanti yang Amin. menjamah hatinya Bener, itu Bang Nandar. baru dia bener. nggak bisa berkutik itu. Beneran. Kalau Kalau dari kita dia ya, agama nggak bisa berkutik dia. Kalau Tapi kalau kita- jadi buah hira ya. iya, kalau kita ya enggak dipenuhi Roh Kudus, firman seindah apapun gak bakal masuk. Benar, itu pengalaman saya soalnya. Saya nggak pernah yang namanya, aduh Udah, orang selesai. Kristen tuh kafir, gini. Setelah saya dijamah Tuhan, saya ikut Tuhan dan teman-teman saya di sini pada bertobat karena dia mengalami Tuhan juga. Saya tantang Tuhan waktu itu malam karena saya debat dengan orang Kristen. Kalau memang Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar, ya, coba datang ke mimpi saya atau datang di hadapan saya. Ternyata Tuhan datang Bang Nandar. Itu membuat saya bertobat. Kalau kita asumsi Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan, Yesus manusia biasa, itu terserah. Saya mengalami soalnya di sini. Kalau Bang Nandar belum mengalami, kalau Bang Nandar dengerin dulu. Kalau Bang Nandar belum mengalami Tuhan ya susah. Badan nggak akan ngaku, akan menyangkal karena itu karena itu agama kamu menyangkal keras ke Tuhan dan Yesus, jelas.
Ya, Yesus disalibkan, ngomongnya nggak disalib. Ya, padahal itu bukti sejarah udah ada loh, Bang Nanda. Loh, siapa? Oh, kata Saya siapa boleh gimana? Sudah selesai ya? Saya percaya dengan Tuhan saya. Dia di sorga, Bang Nanda. Dia berasal dari sorga. Saya nggak percaya dengan manusia biasa, karena Yesus bukan manusia biasa. Dia berasal dari sorga. Dia adalah Roh Kudus. Dia adalah Allah yang benar. Karena saya mengalami Tuhan. Kalau saya tidak mengalami Tuhan, saya nggak akan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus, Bang Nanda. Amin. Terima kasih ya semuanya. Saya Amin. saya percaya Bang Nandar orang baik, Bang Nandar orang cerdas. Hanya saja Bang Nandar belum mengalami Tuhan. Kalau saya mengalami Tuhan, Bentar lagi Roh Kudus akan mengalir di amin. dalam Aku jiwanya itu. mengasihi Bang Nanti Nandar. kalau udah Dia Roh tuh, Kudus masuk ke dalam jiwanya, pikirannya itu pasti sudah. tapi bener Bang Nandar tuh Kita aslinya doakan pintar saja. dia tuh. Kita Dia tuh orang doakan. baik. Mbak Mikan, aku lihat Mbak Nandar tuh orangnya baik. Dia tuh baik beneran ya. Cuman dia belum tahu aja gitu loh. Kalau dia udah dijamah Tuhan, pasti dia tobat. Amin. Kayak si Paulus itu loh. Iya Rasul benar. Paulus. Amin. Saya aja pembenci Bang Nandar beneran. Ntar kita kenalan Bang Nandar, jangan pakai ini ya, jangan. Enggak, aku nggak lagi emosi. Aku cuman ngomongnya kenceng. Kalau ngomong tuh memang begini, cucu kayak gitu. Tapi aku beneran enggak. Aku cuman apa ya? Maksudnya cuman apa ya namanya, pengalaman aku bertemu dengan Tuhan aja sih, cuman pengalaman. Ya dulu juga aku benci sama Tuhan. Ah, masa iya Tuhan kok mati? Ya karena Mesias harus mati dan bangkit di hari ketiga. Saya baca Alkitab itu. Daripada dijamah oleh Yesus, aku lebih baik dijamah sama Mikana. Waduh. Jangan Oke salah, lah, Mbak Mikana dijamah nggak melalui bisa. saya Roh Kudus, oke? Karena Mikana saya nggak selalu bisa doakan membawa Bang kamu. Nandar ini. Mbak Mikana Saya nggak bisa percaya membawa Bang kamu di Nandar itu sorga. pasti dijamah Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Beneran Bang Haleluya. Nandar, saya nggak bohong. Saya kenapa curhat di sini? Saya membara-bara ya kepada Tuhan karena saya mengalami. Saya orang benci kepada orang Kristen beneran. Dijamah Maria daripada dijamah Tuhan Aduh, Yesus, aku jangan Bang Maria. Nandar. Kalau di jamaah aku nanti dosa Bang Nandar. Malah membawa kamu ke neraka. Saya manusia biasa, makanya jangan Iya, pernah benar, percaya benar. kepada manusia. Saya mati aja nggak. Saya kalau mati nih nggak mungkin saya bangkit. Saya manusia biasa, nggak punya kuasa Bang Nandar. Tetapi Yesus Kristus mati dan bangkit ya di hari ketiga ya Bang Nandar. Soalnya kita Dia bilang mati itu berkuasa. dibangkitkan sama Tuhan Yesus, nggak bisa bangkitin diri Iya. sendiri. Makanya, dan yang hidup, aku telah mati namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ingat Bang Nandar. Kalau Bang Nandar, aku tahu Bang Nandar tuh orangnya baik. Dia tuh orangnya aduh udah ganteng, baik, cerdas. Kapan ya gue ketemu sama Bang Nandar? cuman kekurangannya satu, Bang Nandar belum mengalami Tuhan. Susah ngel. Nah, Iya. gitu aja Bang Nandar. Dia harus dijamah oleh Sehat Roh selalu Kudus ya itu. Bang Nandar ya, Mbak Mikana semuanya. Shalom. Amin, amin. Makasih, Shalom. Marisa. Shalom. Yuk, bye. Terima kasih. Baik Bapak Ibu Saudara, dalam sebuah kesempatan Mikana membuat siaran langsung atau live, dan di dalam siaran langsung itu saudara kita Yonatan Nandar masuk ke dalam live tersebut. Dan tidak beberapa lama kemudian seorang yang bernama Marisa, yang sebelumnya dia beragama Islam, tetapi akhirnya terbuka hatinya untuk masuk agama Kristen, percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Di tengah-tengah kesempatan tersebut, Marisa mempergunakan waktu yang ada untuk bersaksi, ditemani atau didampingi oleh saudari kita Mikana kepada saudara kita Yonatan Nandar. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari apa yang disampaikan oleh Marisa ini, apalagi terkait dengan ulasan yang sedang dibahas oleh Mikana, ada bukti-bukti historis, bukti-bukti sejarah yang menunjukkan bahwa Yesus benar-benar disalibkan
mati dan bangkit dari antara orang mati. Inilah yang coba untuk disanggah oleh saudara kita Yonatan Nandar. Tetapi di tengah-tengah diskusi tersebut, Marissa masuk ke dalam room itu, dan akhirnya dengan antusias dan semangat menyaksikan pengalamannya yang mana beliau beralih dari Islam masuk menjadi Kristen. Salah satu pernyataan yang sangat luar biasa, dan itu benar-benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Marissa berkata begini, dia masuk menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus, menjadi orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Itu bukan karena maunya Marissa, bukan karena keinginannya Marissa, tapi karena keinginan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam beberapa kesempatan saya menyaksikan, menyimak dan mendengarkan ada apologet Islam yang coba tanda petik membuat tantangan kepada orang-orang Kristen. Kalau kamu bisa membuktikan ini dan itu, maka saat ini juga saya akan masuk menjadi orang Kristen. Saya kasih tahu, menjadi orang Kristen dalam pengertian yang lebih luas dan mendalam, benar-benar terbuka dan percaya menerima Yesus sebagai Tuhan, Lord, Kurios, pemimpin, raja, penguasa, junjungan, Gusti, dan penyelamat bagi hidup kita. Itu bukan karena kuat gagah kehebatan kita. Itu bukan karena kita ngotot mau menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ada dua dasar argumentasi yang ingin saya sampaikan terkait dengan hal ini. Yang pertama, Yohanes 15 ayat 16 dikatakan demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Mari coba kita soroti kalimat awal. Dikatakan demikian, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tadi dibahasakan oleh saudari kita Marissa, aku masuk menjadi orang Kristen, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, itu bukan karena keinginanku, tetapi karena keinginan Tuhan Yesus. Dalam bahasa lain, itu bukan pilihan dari Marissa, tapi karena pilihan Yesus. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ketika kita dipilih bukan karena kuat gagah kehebatan kita, bukan karena kesucian, kekudusan, kesalehan, kesempurnaan kita, tetapi semata-mata karena kasih karunia-Nya. Apalagi nanti Bapak Ibu Saudara kalau membaca Efesus 2:8. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri di hadapan Allah. Karena kasih karunia, anugerah, rahmat, kita boleh dipilih menjadi orang-orang yang percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari 1 Korintus 12 ayat 3. Dikatakan demikian. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi saudari kita Marissa ini yang didampingi oleh saudari kita Mekana bersaksi kepada saudara kita Yonatan Nandar, beliau bisa mengaku Yesus itu adalah Tuhan bukan karena kuat gagah kehebatannya, tapi karena ada Roh Kudus yang mendorong dia, meyakinkan, mengokohkan, meneguhkan dia, sehingga dia dengan hati yang tulus mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, dalam konteks ini saya ingin sampaikan kepada kita,
Kenapa orang-orang di luar sana yang mencoba mendalami, mengeksplorasi, mengerti, memahami Alkitab, tapi mereka justru semakin luas dan mendalam mencari-cari kekurangan, kelemahan, kesalahan, kontradiksi dari Alkitab, di mana mereka tidak percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Saya mau kasih tahu, karena mereka memang belum dipilih oleh Yesus. Karena Roh Kudus tidak ada dalam diri mereka. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat dengan yakin dan mantap berkata, Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa, kalau bukan oleh karena karya, kekuatan, dan pertolongan Roh Kudus. Jadi bangga dan bersyukurlah kita sebagai orang-orang Kristen yang telah terbuka dan percaya menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup kita. Ternyata itu yang pertama-tama, karena pilihan Yesus, karena anugerah Allah, kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus, melalui Kristus Yesus. Dan juga oleh karena Roh Kudus yang mencelipkan mata hati, mata rohani kita, yang menginsapkan, menyadarkan kita akan dosa. Dosa apa? Dosa yang sebelumnya tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Akhirnya oleh karya Roh Kudus, dengan memakai firman Tuhan, karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus, akhirnya kita sadar akan dosa kita itu, dan kita pun menjadi percaya kepada Yesus. Karena ulasan singkat, praktis, padat, dan sederhana ini dapat menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus menolong kita untuk setia hidup berjalan dalam kebenarannya. Amin.